warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini dalam mata kuliah statistik dan probabilitas kita akan membahas dan mempraktikkan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Excel. Di sesi sebelumnya kita telah membahas analisis regresi non ganda menggunakan aplikasi Excel, dan saat ini kita akan mempraktekkan dan membahas tentang analisis regresi linear berganda. Pertama-tama saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya, mengulas kembali apa yang membedakan regresi linear non ganda dan regresi linear ganda ya. Nah, dari katanya sudah jelas bahwa analisis regresi linear non ganda artinya hanya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat atau variabel tergantung dependent variable, yang kedua variabel bebas independent variable atau variabel yang akan mempengaruhi. Regresi linear non ganda bahwa variabel satu itu adalah variabel yang akan dipengaruhi dan variabel satunya adalah variabel yang akan mempengaruhi. Maka variabel yang dipengaruhi sebagai variabel terikat dan variabel yang akan mempengaruhi sebagai variabel bebas atau independent variable. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda adalah satu variabel, yaitu variabel tergantung atau variabel terikat atau variabel yang akan dipengaruhi, kemudian terdiri dari banyak variabel yang akan mempengaruhi. Dalam hal ini berarti variabel yang akan mempengaruhi adalah independent variable, variabel bebas, terdiri dari lebih satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 10, dan seterusnya. Oke, mari sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Excel. Oke, ini contoh data. Ya. Berikan contoh data di sini sebagai gambaran terdiri dari 18 data. Data ini menunjukkan bahwa luas bangunan 21 meter, biaya pembangunannya 47.1.464, kemudian terdiri dari volume strukturnya 1,88 meter kubik, kemudian volume atau luas dindingnya 94,34 meter, kemudian jumlah kusen dan pintunya 7 unit, luas lantainya 20,47 meter, jumlah sanitarinya 5 unit, kemudian jumlah LME-nya 8 titik, volume pondasinya 3,6 meter kubik, kemudian luas atapnya 35,42 meter persegi, luas pengecatan 284,32 meter persegi, dan luas plafonnya 28,82 meter persegi. Nah, oke, pertama-tama di sini saya jelaskan lebih dahulu tentang data ini. Di sini keterangannya di sini ada nomor, luas bangunan, Y, X1, X2 sampai dengan X10. Artinya di sini adalah bahwa Y adalah biaya pembangunan rumah, X1 sebagai volume struktur beton dalam hal ini, gitu ya. Kemudian X2-nya luas dinding dalam meter persegi, X3-nya kusen dan pintu dalam unit, 4-nya luas lantai dalam meter persegi, kemudian X5-nya jumlah sanitary dalam unit, dan seterusnya. Dari setelah kita pahami tentang data ini, selanjutnya sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda, pertama-tama kita perlu tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Misalkan hipotesisnya adalah ini. Hipotesisnya adalah hipotesisnya adalah biaya pembangunan rumah akan tergantung dari volume struktur
dapur, luas dinding, kemudian volume kusen dan pintu, luas lantai, jumlah sanitari, jumlah ME, volume fondasi, luas atap, luas pengecatan, dan luas plafon. Maka simulasi modelnya adalah Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 tambah B4 kali X4, seterusnya sampai dengan B10 kali X10. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda. Dari simulasi modelnya sudah jelas. X-nya, X ini mensimulasikan sebagai variabel bebas. Di sini terdiri dari 10 variabel bebasnya, yaitu X1 sampai dengan X10. Ya, kemudian variabel terikatnya sebagai Y. Ini apa? Y-nya adalah biaya pembangunan rumah. Nah, maka karena X-nya terdiri dari banyak, lebih dari satu, maka ini disebut dengan linear berganda. Oke, apabila linear non ganda berarti variabel X-nya atau variabel bebasnya hanya satu dan variabelnya jelas satu. Oke, sekarang bagaimana cara kita melakukan analisis regresi linear berganda ya dari data ini? Oke, tadi hipotesisnya jelas bahwa biaya pembangunan, data biaya pembangunannya dari ini sebagai Y. Biaya pembangunan akan dipengaruhi, akan tergantung dari volume komponen bangunan. Komponen bangunannya di sini didata terdiri dari 10 komponen bangunan. Dimulai volume beton sampai ke pengecatan ya. Nah, cara analisisnya itu akan sama halnya seperti analisis regresi non ganda ya. Jadi kita klik data, kemudian data analisis, klik data analisis, akan muncul seperti ini kamennya. Kemudian selanjutnya kita klik regresi, lalu klik OK. Nah, di sini kita perlu memasukkan input variabel Y dan input variabel X. Sekarang apabila variabel Y-nya adalah biaya pembangunan rumah, maka kita klik di sini dan blok seluruh data biaya pembangunan rumah. Datanya saja ya yang di blok, kemudian enter, kemudian input X-nya, klik ini dan blok semua data dari X1 sampai X10, semua data ini, lalu enter, residualnya dicentang, standar residual centang, normal probability dicentang, ini centang, kemudian ini, jika ini yang dicentang, dihidupkan, maka output analisis akan otomatis di set berikutnya ya. Apabila output rank ini yang dihidupkan seperti ini, maka penempatan output analisis kita bisa atur sendiri akan di mana penempatannya. Oke, kita contohkan misalkan output ranknya kita aktifkan dan kita tempatkan output analisisnya. Kita klik ini tanda panah ini. Misalkan kita akan tempatkan di sini output analisisnya, kemudian enter, lalu OK. Nah, maka akan muncullah output analisis seperti ini, sama halnya seperti linear non ganda ya, terdiri dari regression statistik, ANOVA, koefisien standar, kemudian residual output, probability output, ya. Nah, berarti jika sudah muncul seperti ini, berdasarkan simulasi model tadi, ya, simulasi modelnya adalah ini geser dulu. Jadi simulasi modelnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 sampai dengan B10 kali X10.
Sekarang bagaimana cara kita menentukan modelnya setelah analisis seperti ini? Oke, berarti modelnya ini menjadi angkanya yang mana? Angkanya yaitu intercept ini, ya. Angkanya adalah intercept, yaitu min 1,31E plus 08, ya. Atau kita jika akan rubah menjadi seluruh angka, berarti angkanya ini kita copy. Nah, ini adalah berarti, atau kita bisa ikutin ini. Nya adalah minus 130 sekian, kemudian B1-nya adalah ini, yaitu yang variabel 1. Kita bisa copy ini, berarti nilai B1-nya adalah ini, kali X1, kemudian nilai B2-nya ini, adalah nilai B2, ini kemudian nilai B3, dan seterusnya di copy sampai ke 10, ya. Ini kita probability-nya kebanyakan, kita hapus-hapusin dulu supaya tidak menghalangi. Ini sebetulnya probability ini menunjukkan adanya penyebaran data, ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, berarti modelnya X1 sampai dengan X10, angka-angkanya nilai B1 sampai dengan B10, nilai angka-angkanya adalah ini, ya. Nah, sehingga berdasarkan hipotesis tadi bahwa biaya pembangunan rumah akan tergantung pada komponen bangunan yaitu ini, dari mulai volume struktur sampai dengan luas plafon, terdiri dari 10 komponen bangunan. Maka output analisisnya, simulasi modelnya seperti ini, maka berdasarkan output analisisnya modelnya menjadi E sama dengan min 1,31E plus 08 kali ditambah 8004220,9 X1, kemudian ditambah minus 61803,4 tambah kali X2, ya, kemudian ditambah minus 52730,721 X3 dan seterusnya sampai dengan X10. Maka itulah model yang akan menghasilkan dari output analisis regresi linear bertanda, ya. Oke, sekarang apabila kita praktekkan bahwa model yang akan dihasilkan betulkah akan menerangkan betulkah model yang dihasilkan itu akan menerangkan biaya pembangunan rumah? Ini modelnya. Apakah model ini yang dihasilkan betul-betul akan menerangkan total biaya pembangunan rumah? Kita coba contohkan. Caranya bagaimana? Ya, ini apabila kita sudah input semua, kita copy semua ini angka-angka ini, atau kalau kita menggunakan Excel,
bisa gunakan dengan cara sama dengan A ini tambah A ditambah X1 X1-nya apa? X1-nya tergantung volume ini. Misalkan contoh untuk rumah yang 60 meter persegi, misalkan X1-nya adalah ini 51, sorry ini dikali ya, ulangin. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu sama dengan ini intercept atau A tambah B1 kali X1 berarti ditambah ini B1 dikali X1-nya yang mana? X1-nya adalah misalkan yang 60 meter persegi, X1-nya ini, kemudian ditambah B2, nilai B2-nya ini kali X2, X2-nya yang 60 berarti ini, kemudian ditambah B3, B3-nya ini dikali X3, B3-nya ini ditambah B4, B4 ini dikali X4, B4-nya ini ditambah B5 dikali X5, X5-nya ini tambah B6 dikali X6 ditambah B7 dikali X7 ditambah B8 dikali X8 ditambah B9 dikali X9 ditambah B10 dikali X10, kemudian enter. Oke, ini hasilnya berdasarkan output analisis regresi linear berganda. Bangunan rumah luas bangunan 60 meter persegi itu makan biaya dapat dihitung berdasarkan model dengan biaya 96.99.342. Berdasarkan data berapa? Nah, berdasarkan data luas bangunan 60 ini 107.532.075. Nah, ini tentu ada selisih dan berapa persen selisihnya? Berarti selisihnya adalah ini biaya model kurangin biaya faktual dibagi biaya berdasarkan model. Biaya faktual dikurangin biaya model dikurangin biaya faktual ya. Selisihnya minus 11 juta, berapa persen? Berarti berapa persennya adalah selisih ini dibagi ini kali 100. Nah, kalau Excel tinggal klik persen. Nah, berarti selisihnya adalah errornya adalah 11 minus 11,90%. Nah, ini memiliki error yang masih tinggi gitu ya. Dalam statistik pada umumnya standar errornya adalah antara 5%. Selanjutnya, bagaimana cara meminimalisir error ya? Oke, sebetulnya ya di dalam output analisis di summary ini juga model yang dihasilkan mempunyai standar error. Berapa standar errornya ini? Maka standar error ya. Jadi output analisis ini
Ini mengartikan standar error dari model yang dihasilkan. Standar errornya model tadi adalah sebesar 46.135.737. Ini error yang sangat tinggi gitu ya. Ini sekalian saya jelaskan apa makna atau interpretasi dari output summary ini, dari output analisis ini. Pertama adalah dalam tabel regression statistik ini mengandung arti apa? Oke, standar error sudah jelas bahwa errornya nilainya ada ini. Kemudian observation 18, angka 18 itu mengartikan bahwa data untuk analisis yang digunakan adalah sebanyak 18 data. Ya. Kemudian just R square ini adalah rata-rata antara multiple R dan R square, ya. Standar R square ya. Kemudian multiple R dan R square. Nah, inilah hal penting yang perlu dipahami ya. Ini menjadi sangat penting. Ini angka ini yang sangat bermakna ya. Ada multiple R, ada R square. Fungsinya apa? Nah, multiple R ini adalah angka yang muncul untuk membaca seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila analisis regresi yang digunakannya adalah linear non-ganda. Apabila analisis regresi linear non-ganda, maka regresi statistik yang perlu diinterpretasikan adalah nilai multiple R. Yang ini ya. Tapi karena ini linear berganda, maka yang harus diinterpretasikan adalah R square. Nah, R square ini yang menunjukkan atau interpretasi untuk analisis regresi linear berganda. Oke, sekarang output analisis R square-nya menunjukkan 0,988711152. Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah bahwa variabel bebas yang terdiri dari 10 komponen bangunan tadi menjelaskan biaya pembangunan rumah sebesar 98,87%. Nah, apabila ini berubah menjadi persen, ya maka hasilnya adalah 98,87%. Nah, berarti X1 sampai X10 dapat menjelaskan total biaya pembangunan rumah sebesar 98,87%. Itulah kepengaruhan dari semua variabel tadi. Jadi variabel X1, X2 sampai dengan X10 berpengaruh sebesar 98,87% terhadap total biaya pembangunan rumah, ya. Nah, ini selanjutnya tadi standar error. Ini ternyata sebetulnya ini kalau dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 98,87%, berarti variabel bebas ini sangat signifikan mempengaruhi total biaya. Karena ketentuannya apabila 50% itu hanya mempengaruhi, kemudian 75% ke atas itu sangat berpengaruh, 100% berarti berpengaruh dengan sangat sempurna. Ini pengaruhnya mendekati sempurna, sehingga dalam statistik ini nilai ini sudah sangat bagus mendekati sempurna, tapi di sini terdapat standar error yang tinggi. Kenapa ini terdapat standar error yang tinggi? Padahal nilai square-nya 98,87. Ya. Apa? Pertama alasannya adalah satu, bahwa data yang kita gunakan sangat sedikit, hanya 18 data, sedangkan dalam ketentuan statistik itu minimal data yang digunakan itu harus 20 data setelah eliminasi data, artinya datanya harus lebih dari
20 data. Ya, berarti sekitar 25 minimal sampai dengan 30 data. Itu minimal ya. Oleh karena itu, di materi-materi sebelumnya kita membahas tentang pengambilan sampling data ya, populasinya berapa, maka data yang harus digunakannya berapa. Nah, ini kaitannya adalah dengan standar error yang akan terjadi dari rumus yang akan dihasilkan dari output analisis statistik regresi linear berganda ini. Apa langkah antisipasinya sebetulnya untuk meminimalisir adanya error yang tinggi ini? Apabila datanya banyak, ya sesuai dengan ketentuan pengambilan data berdasarkan cara pengambilan data yang dibenarkan oleh statistik, maka selanjutnya kita bisa eliminasi data supaya errornya tidak terjadi tinggi. Mana yang dieliminasi? Yang dieliminasi kita bisa melihat dari analisis residual output. Nah, apa yang perlu dieliminasi? Kita lihat standar residualnya, nilai standar residualnya, kita konsentrasi ke sini. Apabila kita akan meminimalisir standar error, maka standar residualnya kita lihat mana yang paling tinggi nilai errornya, nah, baik positif ataupun negatif. Ya, ini kita lihat yang paling tinggi standar errornya adalah data nomor 4 minus 2,351 ya. Ini adalah error yang paling tinggi. Nah, untuk meminimalisir standar error tadi kita harus mengeliminasi data nomor 4. Nah, contoh misalkan kita eliminasi nih data nomor 4, kita akan hapus. Nah, nomor 4 misalkan kita akan hapus, kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Nah, ini cara mengeliminasi data ini kita harus satu persatu. Sampai berapa kita mengeliminasi data? Sampai menemukan standar error terkecil dan sampai apabila nilai R-square tadi ini masih meningkat, maka masih diperbolehkan eliminasi data. Tetapi apabila terjadi R-square-nya lebih kecil dari yang sudah ada, misalkan sekarang 0,98871 sekian, ternyata setelah dieliminasi data, ini R-square-nya menjadi 0,97, maka itu artinya tidak bisa dieliminasi data. Apabila tidak bisa mengeliminasi data, langkah selanjutnya apa? Berarti kita harus mengeliminasi variabel. Ya. Mengeliminasi variabel itu yang seperti apa? Nah, ini eliminasi variabel kita lihat di dalam nilai T-stat. Ya. Kita bisa melihat nilai T-stat. Nilai T-stat yang kurang lebih berada di angka 2 itu ada nilai atau variabel yang signifikan. Yang lebih kecil dari 1 itu adalah variabel-variabel yang tidak signifikan mempengaruhi ya. Contoh di sini ada yang paling kecil nilainya adalah ini. Variabel X6. Apa itu variabel X6? Variabel X6 di sini adalah jumlah ME. Kemudian yang kedua adalah variabel yang kedua. X2, apa itu X2? X2 adalah luas dinding. Nah, artinya sini berdasarkan statistik data ini menunjukkan bahwa volume dinding itu tidak akan signifikan mempengaruhi menerangkan total biaya. Kenapa? Karena luas bangunan belum tentu linier dengan luas dinding pada bangunan rumah, ya. Ada kalanya luas bangunannya kecil, volume kalau kita bandingkan dengan persentase volume atau luas dinding tidak akan sebanding antara luas bangunan rumah yang lebih besar itu. Nah, logikanya adalah seperti itu.
Nah, ini ada dua hal ya, kita bisa mengeliminasi variabel yang harus dieliminasi itu yang mana? Berarti yang lebih kecil dari 1 itulah variabel-variabel yang perlu dieliminasi. Di antaranya di sini ada X6, ada X2, dan juga ada X1. Ya, itu yang lebih kecil dari 1, itulah yang layak dieliminasi variabelnya. Tapi catatannya dalam eliminasi variabel ini kita tidak boleh sekaligus tiga variabel ini dieliminasi, tetapi satu persatu. Jika satu persatu, ya, yang variabel yang layak untuk eliminasi adalah X6. Itulah yang lebih kecil dari 1. Ya, ini dieliminasi. Jadi ada dua langkah dalam meminimalisir standar error. Ya, standar error ini dalam meminimalisirnya adalah apabila jumlah datanya lebih dari 20, maka kita bisa mengeliminasi data, dan apabila kurang dari 20, maka kemungkinan besarnya kita perlu mengeliminasi variabel. Di sini X6. Oke, kita praktekkan. Kita hilangkan X6. Ya. Kita hilangkan X6. Sementara kita pindahkan dulu X6-nya. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita buktikan. Kita analisis ulang, ya. Data, analisis, kemudian regression, oke. Kemudian input Y-nya adalah ini, udah benar. Y-nya ini tadi datanya sudah dihilangkan 1 ya. Kita ulangin, kita jangan hilangkan data dulu, data ini tetap digunakan. Enam, 1, 2, 3, 5, 6. Ini kita pindahkan dulu. Anggap kita belum mengeliminasi data, jadi datanya masih tetap jumlah 18, tapi kita lakukan eliminasi variabel. 6 kita hilangkan variabelnya, kita coba analisis ulang, regression, kemudian oke. Input Y-nya ini udah benar. Oke, kemudian input X-nya. Nah, ini X-nya. Enter. Kemudian kita tambahkan output analisisnya di sini. Enter. Oke. Kita lihat hasilnya. Apakah standar errornya menurun? Ya. Kemudian apakah nilai R square-nya menurun? Oke. Ini nilai R square-nya adalah 0,9883. Sedangkan yang tadi 9887. Ini berarti nilai R square-nya menurun. Artinya ini tidak bisa kita lakukan eliminasi variabel. Sekarang standar errornya bagaimana? Standar errornya adalah 44151. Bagaimana yang sebelumnya? 46. Ini standar errornya menurun ya. Standar errornya semakin mengecil, tetapi square-nya juga, ini meningkat apa menurun? 9887. Ini 9883. Menurun ya, 9883. Oke, ini berarti variabel tadi kita tidak bisa eliminasi ya. Karena ini datanya sangat sedikit, maka errornya akan tinggi. Kemudian kita coba kembalikan lagi. Misalkan X6-nya kita tetap pergunakan. Tapi kita lakukan eliminasi data.
Gimana hasilnya? Ini kita kembalikan lagi. Nah, tadi adalah mempunyai nilai error tinggi adalah data nomor 4. Ini kita eliminasi. Kemudian coba kita lakukan analisis ulang. Analisis, regression, Y, kita blok ulang ini, enter, kemudian input, blok ulang X1 sampai dengan X10, enter, kita tempatkan output analisisnya, akan kita tempatkan di sini. Oke. Lihat perbandingannya, standar errornya, kita bisa lihat standar errornya menurun. Jadi 36 yang asalnya, standar errornya adalah standar errornya 46 juta sekian. Setelah kita lakukan eliminasi satu data, kemudian menjadi menurun, standar errornya menjadi 36. Kemudian lihat R-square-nya. Oke, R-square-nya juga kita meningkat. Asalnya 0,988, sekarang meningkat menjadi 0,9940. Ini artinya mengeliminasi data dapat dilakukan. Nah, apabila kita akan memperkecil lagi standar error, lakukan lagi hal yang sama. Kita lihat di sini standar error yang tingginya yang mana, data nomor berapa, kita cek. Nah, ini data nomor 15 ya, errornya tinggi, data nomor 15. Selanjutnya kita bisa melakukan eliminasi data ya. Hanya dalam analisis regresi, datanya kita butuh data yang banyak karena kita akan melakukan eliminasi data. Berarti data ini data pengganggu ya, data yang bisa membuat analisis atau hasil yang akan dihasilkan dari model yang diinginkan mempunyai nilai error yang tinggi. Nah, cara-caranya adalah demikian. Nah, maka apabila setelah selesai melakukan eliminasi, apabila eliminasinya dilakukan eliminasi variabel bebasnya, maka selanjutnya modelnya akan berubah. Dan demikian pula setelah kita melakukan eliminasi data, maka nilai intercept, nilai B1, B2, dan seterusnya ini juga akan berubah. Ini bisa dicek, ini dengan yang pertama, ini nilainya akan berbeda. Maka modelnya yang mana yang digunakan? Model yang digunakan adalah model atau output analisis terakhir. Mana dimaksud yang terakhir itu adalah ketika standar error semakin mengecil dan nilai R-square-nya semakin baik. Yang semakin baik itu semakin bagaimana? Semakin tinggi nilainya, mendekati 1 atau mendekati sempurna. Ya. Demikianlah analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ya, bagaimana cara menarik kesimpulan sebuah model dari analisis regresi linear berganda, kemudian bagaimana cara menginterpretasikan summary output, apa maksud dari nilai R-square dan lain sebagainya. Seperti gambaran yang telah dijelaskan tadi, ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami dalam analisis statistik regresi linear berganda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.